Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jumat, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita saling mengingatkan kepada kebaikan, kepada kebenaran, dan senantiasa mengingatkan agar kita tetap istiqomah di dalam menegakkan kebenaran semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara yang utama ketika kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di dalam memenuhi panggilan Allah pada hari ini dalam melaksanakan salat Jumat bukti bahwa kita masih memiliki iman. Bukti bahwa kita ingin meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diisyaratkan dari beberapa ayat yang kita bacakan pada awal khutbah itu. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh 3 penanya yang berbeda. Namun pertanyaannya adalah sama. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan jawaban yang berbeda. Yang pertama adalah dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan saatnya tiba kiamat? Di dalam bahasa Arab, as-sa'ah artinya waktu yang sangat cepat. Sehingga Al-Quran menjelaskan, wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basari. Tidaklah kejadian kiamat itu melainkan hanya sekedip mata. Atau huwa aqrab, atau lebih cepat daripada kedipan mata. Sehingga dikatakan as-sa'ah. Semakin banyak orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang as-sa'ah, tentang kejadian kiamat, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara itu, di mana di dalam Al-Quran dijelaskan wa yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang as-sa'ah. Qul innama 'ilmuha indallah. Katakanlah kejadiannya hanya Allah yang tahu. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan ketahuilah bahwa kejadian kiamat itu adalah sudah sangat dekat. Dalam hadis Jibril, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Nabi yang didengarkan oleh para sahabat, dimaksudkan untuk pembelajaran kepada para sahabat. Maka sa'ah, kapan terjadi kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'ili." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maka malaikat Jibril kembali bertanya, "Wa ma amaratuha?" Kalau demikian, apa tanda-tandanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Antalidal amatu rabbataha." Kalau hamba sahaya wanita telah melahirkan tuan. Ini adalah menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah di mana sekian banyak hamba sahaya yang akhirnya dinikahi oleh tuannya dan melahirkan anak dari tuannya itu. Maka jadilah anaknya ini adalah tuan daripada ibunya. Bisa berarti bahwa apabila anak sedemikian rupa sudah tidak berbakti kepada ibunya, sudah durhaka kepada ibunya. Dan itulah yang kita banyak saksikan khususnya di zaman sekarang ini. Tanda yang kedua, Nabi mengatakan apabila orang yang sebelumnya adalah tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki sandal, tidak memiliki sepatu, bajunya compang-camping, pekerjaannya adalah pengembala kambing. Di kemudian hari menjadi orang yang kaya raya, membangun bangunan yang tinggi-tinggi,
Di dalam satu wawancara, pemilik gedung yang tertinggi di Dubai, tertinggi di dunia, pernah diwawancarai, menjelaskan keadaannya dahulu ketika dia masih dalam keadaan miskin, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian, bahwa tanda yang berarti orang yang dahulunya miskin papa, lalu kemudian menjadi kaya raya dan memiliki gedung-gedung yang tinggi, itu adalah sudah terbukti saat sekarang. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan memberi nasihat kepada para sahabatnya, di sela-sela beliau menyampaikan nasihat itu, salah seorang dari kalangan orang Badui, orang Arab pedalangan, tiba-tiba bertanya, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawabnya sampai selesai apa yang beliau jelaskan. Lalu kemudian beliau bertanya, Aina sa'ilu anis sa'at? Mana tadi yang bertanya tentang as-sa'ah, tentang kiamat? Maka orang itu menjawab, Ha'ana ya Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, Idza buyi'atil amanah, fantadhiris sa'at. Kalau amanat itu sudah disia-siakan, sudah diabaikan, maka tunggulah datangnya kiamat. Orang itu kembali bertanya, wa ma idha'atuha? Bagaimana gambaran amanah disia-siakan, diabaikan, tidak ditunaikan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat. Orang yang tidak punya ilmu, tetapi punya ijazah, dan negara membutuhkan pengajar atau guru yang punya ijazah, sekalipun dia tidak punya ilmu, maka dia akhirnya diterima menjadi sebagai seorang guru dan mengajar dalam keadaan tidak memiliki ilmu, maka tentulah rusak pendidikan. Kalau orang tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman, lalu diserahkan kepadanya urusan masyarakat, urusan bangsa, maka tentulah bangsa ini menjadi rusak dan hancur. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka itu adalah tanda-tanda dekatnya kiamat. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Maza a'adatta lis-sa'ah? Apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi kiamat? Maka sahabat itu menjawab, saya tidak mempersiapkan diri dengan banyak ibadah sholat, banyak bersedekah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Hadis ini menjelaskan bahwa ketika dua hadis yang pertama menjelaskan tentang tanda-tanda dekatnya kiamat,
Maka hadis yang ketiga ini menjelaskan betapa kita umatnya Nabi Muhammad SAW perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat. Kita biasa melihat di sekitar kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, para sahabat yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian itu adalah kiamat kecil. Tetapi kelak nanti akan terjadi kiamat besar, hancurnya alam ini. Tetapi bukan hal itu yang paling pokok dan penting. Yang penting bagi kita adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang telah kami persiapkan sebagai bekal ketika nanti akan menghadapi kiamat. Kita ketahui bahwa di saat nanti terjadi kiamat, lalu kemudian manusia dibangkitkan dari kuburannya, maka masing-masing akan memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Mereka akan menjauh dari orang-orang yang ketika di dunia begitu dekat, kerabatnya, orang tuanya, saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang akan menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dia akan lari dan jauh dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan menjauh dari istrinya dan anak-anak. Semuanya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang memikirkan keselamatan sendiri-sendiri. Maka oleh sebab itu tepatlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika sahabat ini mengatakan, tidaklah cukup dengan amal kebaikan. Tidaklah cukup dengan ibadah yang kita kerjakan sebagai bekal untuk menghadapi kiamat. Tetapi yang utama adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa kalau kita mencintai Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikutiku, mengikuti sunnahku, mengikuti jejakku, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menjelaskan ketika sahabat itu mengatakan, fa inni uhibbullaha wa rasulahu. Tetapi saya hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Karena cinta itu adalah setinggi-tinggi ibadah. Di dalam satu ibadah tidak boleh lepas dari 3 hal. Pertama adalah cinta. Yang kedua adalah takut. Dan yang ketiga adalah roja. Mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan satu ibadah karena kita mencintai Allah. Kita mencintai Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan satu ibadah karena kita takut akan akibat dari apa yang kita tinggalkan, dari dosa yang kita lakukan, dari ibadah yang kita tinggalkan, ada rasa takut. Di dalam melaksanakan satu ibadah tentu ada keinginan-keinginan, ada harapan-harapan. Itulah yang disebut dengan roja. Maka satu ibadah tidak boleh lepas dari 3 hal ini. Kalau ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat itu, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Sebab di dalam kehidupan dunia ini manusia memiliki pilihan-pilihan. Ada yang mencintai dunia, maka dia bersama dengan dunia. Ada orang yang mencintai orang kafir, maka dia bersama dengan orang kafir. Tapi kalau kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai orang-orang yang beriman,
insya Allah kita akan bersama dengan orang-orang yang beriman, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya nanti di akhirat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral jumma rahimakumullah. Berbagai keadaan dan peristiwa kita saksikan pada akhir zaman ini. Itu adalah merupakan salah satu dari sekian banyak tanda-tanda dekatnya kiamat. Di saat kita melihat, mendengarkan, dan menyaksikan peristiwa betapa hebatnya hal yang terjadi di Palestina, itu sudah digambarkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita sampaikan bahwa kiamat sudah semakin dekat. Maka oleh sebab itu kembalilah kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madza a'datta lis-sa'at? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Mudah-mudahan dengan hadis ini senantiasa mendorong kita untuk terus kembali kepada Allah, kembali bertaubat, meninggalkan segala sesuatu yang menjadikan kita semakin jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.